Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakal ngerjain modul favorit. Jadi modul favorit yang bakal aku kerjain itu dia modul 10. Favorit kenapa? Karena dia itu modul terakhir dan jumlahnya cukup sedikit. Jadi bikin saya senang aja. Oke, jadi yang pertama itu kita bakal ngerjain untuk yang ruang dan waktu, soalnya masih sama kayak yang kemarin itu. Yang ini enak banget euy. Enak euy. Enak pisan euy anjir. Nah, tinggal nih asam. Aduh, amatnya. Nah, ini. Jadi uh, nanti kita bakal membuat yang kayak gini lagi. Dan ganjil ini masih sama, ganjil genapnya juga termasukin DX ganjil genap, pokoknya kayak gitu. Jadi aku bakal buat yang skenario satu aja, karena kan kemarin udah juga, jadi aku bakal buat satu aja buat yang skenario satu, ntar buat polutan terhadap ruang sama waktu, terus skenario satu juga buat yang apa namanya ini, heat map sama kontur. Oke, jadi pertama itu kita kayak biasa. Astagfirullahaladzim, bentar. All CLC, terus kita masukin Z. Z habis itu kan ini Z nya itu lag. Nih Z nya kan itu nim, jadi nim itu Z terus 10 kali Z ya, 3 digit nim terakhir. Jadi sesuai rumus ini kita masukin Z nya. Z nim kan 120, terakhirnya jadi 120, terus itu dimasukin juga L nya. Astagfirullahaladzim, ngocok. Sama dengan L nya itu kita masukin ini, L nya kita masukin 3000, DX nya 30, itu 720, DT nya 6,
Jadi kita ntar masukin L nya 3000, DX nya 30, terus DT nya 6, G nya 0,05 itu ya. Terus lazim coy, L nya tadi kan 3000, terus DX nya DX nya 30, 7200, DX nya 30, terus DT nya DT nya 6 sama G nya 0,05, DT nya 6 sama G nya 0,05. Oke, terus habis itu kita masukin rumusnya. Pertama itu NX dulu dengan dibagi DX plus 1, DX plus 1. Terus kita masukin rumus NT juga. Nah, NT ini dia dapat dari T dibagi DT. Tadi kan T nya 7200, kita masukin aja 7200 dibagi DT, terus sama dengan space no LX habis itu nyari defectnya sama dengan no DT Astagfirullahaladzim, coy. Terus U sama dengan zeros 1,nx enak banget cok. Zero 1,nx substitute itu habis itu U1 sama dengan 10 kali Z sama dengan 10 kali Z. Nah, yang U1 10 kali Z ini tadi kan ada di rumus, dia pakai yang rumus 3 nim terakhir itu, kita masukin aja. Terus masukin lagi UN nya itu 0, terus S sama dengan G kali dikali DT bagi DX dan DX pangkat 2.
Nah, habis ini kita baru masukin sintaksnya. Jadi for t sama dengan 1 sampai rt un sama dengan for i sama dengan 2 UN plus 1 UN plus 1 min 2 kali UN 2 kali UN 1 plus UN plus UN min 1 sama dengan 2 Astagfirullahaladzim. UN sama dengan 0
Nah ini karena udah sintaksnya udah selesai, jadi aku bakal ngambil aja buat penampilan figurnya, karena ini kan sama kayak kemarin. Aku bakal ngambil aja dari yang kemarin itu udah dikerjain, jadi sebentar aku pause dulu. Sebentar guys, ini agak ngelag ya. Aduh, responding lagi. Bentar. Astagfirullah. Oke, maaf tadi karena ada nge-lag parah, jadi kemungkinan aku bakal ngepercepat aja sama beberapa di skip. Tadi udah ada nge-lag parah, sempat hampir blue screen juga tadi, makanya ini aku lanjutinnya agak buru-buru. Jadi mohon maaf bang buat yang ini, yang video ini mungkin aku bakal uploadnya tepat waktu tapi kurang maksimal karena bakal banyak ada aku skip aja, ambil dari yang kemarin buat nunjukin hasilnya sama jelasin aja, karena ini laptop lagi nggak fit banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-lag mulu. Nah ini kita run aja. Bisa kita taruh aja di sini, nggak apa-apa deh. Nah yuk kita coba error apa enggak, semoga ini enggak error. Nah ini bisa dilihat ini udah nge-lag banget, nge-lag parah. Atau nggak mau jalan. Coba lagi. Oh tuh nggak bisa dicetak apa nih. Nah udah jalan, nge-lag parah ini. Bentar, kayaknya ada kesalahan. Stop dulu. Ya Allah. Ya oke, ini kayaknya error juga
sama ngelek karena ngelek parah juga. Nah di sini bakal aku liatin aja langsung dari yang ruang yang ini, yang skenario 1. Buka doang lama banget ya. Nah ini kan tuh hampir sama juga, dia hampir sama kayak yang tadi. Dan coba kita run yang ini. Ya Allah, ngelag banget ya Allah. Nah jadi ini konsentrasi polutan buat ruangnya. Jadi dia untuk gridnya ini, jadi ntar semakin dia ke bawah maka nanti angka dari si polutan ini makin kecil. Jadi semakin ruang semakin besar maka jumlah polutannya akan semakin kecil, seperti itu. Nah terus kita lanjut lagi buat yang ini, sound skenario 1 yang ini. Nah ini juga hampir sama, cuman ini yang terhadap waktu kan. Jadi perbedaannya itu ada di sekitar rumusnya nih. Nah hampir sama sih sebenarnya. Kalau ini kan yang waktu tadi yang ini nih tadi, terus ini yang ruang. Oke, kita jalanin aja langsung buat lihat hasilnya. Nah ini tuh hasilnya kayak gini, dia tetap ada 5 juga tadi kayak pembagian gridnya. Nah terus ini di bagian biru ini dia ada ke atas. Nah dia dikatakan ini mungkin di sini, sebelah sini ada kenaikan, tapi sedangkan di lainnya konstan. Nah jika kita lihat lagi itu yang bagian kuning sama merah kan nggak ada. Nah ini kemungkinan karena ada di bagian bawahnya. Jadi semakin lama waktunya maka si polutannya ini bisa berkurang. Nah ini kan tadi tinggi banget nih, berkurang, nanti berkurang banget jadi segini, jadi rata. Tapi tergantung dengan gridnya. Nah yang seperti yang hijau ini dia kan lebih rendah daripada yang biru, dia lebih berkurang. Dan yang ungu ini uh, dia akan semakin berkurang lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah habis itu kan kita disuruh nah ini dia. So kita disuruh buat ngebuat yang ini. Nah ngebuat yang kayak gini, jadi dia konsepnya hampir sama, cuman hasil outputnya itu yang beda. Dia heatmap sama kontur, dan nanti di bagian ini juga bakal aku jelasin juga perbedaannya. Ya Allah, enak banget ya. Oke, nah ini aku juga udah punya yang ini. Nah kita pakai Laplace yang satu aja dulu. Nah
Jadi dia pertama ini pakai nim, setelah itu Z nya ini kan tadi kita pakai nim, kita ubah dulu dari string to double, habis itu baru nanti nim. Nah L nya ini kan sama tadi nih 3000, TX nya juga 30, NXNY nya 101, dia itu udah kayak ketentuan gitulah. Terus iterasi max nya ini kita bisa nentuin nih seberapa banyak pengulangan yang bakal dilakukan. Nah ini aku pilih 10.000. Terus nya ini jadi 10 min 4. Terus ini seperti biasa. Nah di sini bedanya kita masukin untuk ke setiap sisinya, jadi ada yang kiri, ada yang atas, ada yang kanan, ada yang bawah. Jadi untuk yang atas kita masuk, yang kiri itu kita masukin ada di sini nih. Nah ini juga nih ngambil yang ini, sedangkan yang topnya ini kan, terus ini 0 kan, udah samain. Terus udah sama, baru kita masukin FRINF nya dulu untuk ngelihat hasilnya berapa. Habis itu baru kita masukin rumus-rumusnya. Nah ini sudah dimasukin rumus-rumusnya, baru nanti kita tahu nih y aksis sama x aksis sama y aksisnya berapa. Udah gitu baru kita buat figur. Nah di sini figurnya itu ada langsung dua, jadi ada figur yang buat apa namanya, heat map. Terus di sini juga ada figur yang buat kontur nih, yang ini. Nah untuk ini bakal langsung aja. Jadi yang saat ini aku bakal nyatuin satu aja, satu persamaan, karena tadi sempat nge-lag juga, habis berapa menit nggak tahu. Tapi aku jadi ngejelasin pakai yang ini aja, udah aku buat juga. Nah ini buat yang kontur. Jadi untuk warna-warnanya ini, jadi semakin dalam ini dia bakal semakin suhunya semakin rendah. Nanti dia juga punya kontur-kontur kayak gini nih, ini kontur-konturnya. Dia tuh ngejelasin bagian mana yang emang apa ya, suhunya rendah dan tinggi, dan ini hasilnya kayak gini. Terus nah bedanya sama yang ini, dia nggak ada garis-garisnya. Jadi emang ini untuk yang bagian halus aja, bagian parameter panasnya. Jadi kita bisa ngeliat nih, semakin gelap ini terus semakin panas, dan semakin biru akan semakin dingin. Nah kalau di sini kita nggak ngeliat jelas nih di mana atau perpindahan dari si warna-warna ini, tapi dia menyatu gini. Jadi ini mengacu, jadi dari dingin nanti lama-lama jadi hangat. Habis itu ini di perairan yang sebelah sini, ini kemungkinan ada apa ya, kayak bagian pesisirnya gitu yang netral, ini yang hijau soal tengah-tengah jadi bagian banyak. Terus sebelah sini mungkin ada pengaruh dari pemanasan suhu, pemanasan global, atau mungkin downwelling, atau ini juga upwelling. Itu bisa aja mungkin terjadi karena ini dekatan banget. Sebenarnya ini kayak gini, kalau kayak gini nggak mungkin, cuman karena emang data hasilnya kayak gini itu, jadi kita asumsikan aja kemungkinan ada kedua fenomena tersebut. Nah ini selebihnya itu sama antara yang 1 sama 2 ini, dia hasilnya hampir sama. Bakal aku liatin aja. Nah ini dia. Nah ini tuh kan hasilnya hampir sama untuk heat map sama konturnya yang untuk pengerjaan Laplace. Terus untuk yang ini dia berbeda. Nah ini hampir sama, tapi kan tuh hampir sama, cuman karena ada perbedaan grid jadi hasilnya dari kelima garis ini berbeda. Nah ini juga, nah ini kan ungu, jadi ini bisa kayak kemungkinan kelanjutannya. Jadi semakin besar ruangnya, nanti dia akan semakin mengecil. Nah hijau kan tetap nih sama nih,
Nah, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian video aku kali ini. Mohon maaf pengolahannya agak terganggu karena ngelek-ngelek banget dan kurang mendukung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.